Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Pagi ini kita menemukan Yosua pasal 24 ayat 15. Mungkin sudah sangat sering kita baca, tapi baiklah kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Omori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita menemukan suatu keputusan dari seorang kepala rumah tangga tentang bagaimana dia membangun hubungannya kepada Tuhan. Kita menemukan bahwa Yosua mengingatkan kepada umat Tuhan supaya mereka menentukan sikap, menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah di hari-hari yang ada di depannya, yaitu ketika mereka telah melewati begitu banyak pergumulan, masalah, dan saatnya Yosua harus bertanya. Setelah mereka ditolong, setelah mereka menemukan kelegaan, setelah mereka menemukan banyak jalan keluar yang Tuhan sudah berikan, maka mereka harus punya prinsip dalam hidup ini. Kepada siapa mereka akan taat, kepada siapa mereka akan menunjukkan ibadahnya kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sikap seperti ini juga telah dibuat oleh seorang yang bernama Obed-Edom, di mana dia mengizinkan tabut Tuhan ada di dalam rumahnya. Maka dengan jelas tabut merupakan sarana di mana Tuhan hadir di dalam rumahnya. Maka Obed-Edom melakukan ibadah bersama keluarganya tanpa dipaksa, tapi mereka menyadari bahwa dengan adanya tabut dalam rumah, maka Obed-Edom mengajak keluarganya untuk melayani Tuhan yang dalam hal ini hadir di dalam tabut yang tinggal di dalam rumah Obed-Edom. Dan kita tahu selama tabut itu ada dalam rumah Obed-Edom, seisi rumah tangganya diberkati. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11, kita juga bisa lihat dalam 1 Tawarikh pasal 26 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Di situ kita melihat apa yang dibuat oleh Obed-Edom di dalam kesederhanaannya. Dia mau melayani Tuhan. Dia tidak terlalu banyak tahu tentang melayani Tuhan, tetapi di dalam keterbatasannya, tetapi di dalam kerendahan hatinya, dia melayani Tuhan. Begitu banyak orang-orang di dalam Alkitab diceritakan bagaimana mereka mengajak seisi rumah tangganya untuk berbakti, beribadah, dan mengabdikan diri melayani Tuhan. Maka Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 33 bagaimana Cornelius dalam keadaan seperti orang-orang yang tidak jelas hidupnya karena dia adalah orang Romawi tetapi menjalankan ibadah orang Yahudi. Dia disebut orang proselit, dan Alkitab mengatakan dia diberkati seisi rumah tangganya karena dia menjalankan ibadah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa takut kepada Tuhan, dengan suka berkorban dan melayani serta mengasihi Tuhan. Begitu banyak kisah di dalam Alkitab orang-orang yang melayani Tuhan dengan kesederhanaannya, namun dengan sepenuh hati, sehingga kita melihat berkat Tuhan menjadi bahagian rumah tangga mereka. Itulah sebabnya Yosua bertanya kepada mereka, hari ini kamu pilih, kamu mau beribadah kepada siapa? Dan apa yang dikatakan oleh Yosua adalah pilihan yang terbaik, sehingga Yosua diberkati seisi rumah tangganya. Biarlah ini juga menjadi pilihan kita sepanjang hari ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita.
Ingatlah, banyak orang sudah membuktikan dengan menjaga ibadah, dengan menjaga pelayanannya, dengan menjaga doa-doanya, korban-korbannya, sikap takut akan Tuhan, maka Alkitab mencatat mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab itu mari, pagi ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau datang kepada Tuhan supaya kita bisa membangun hidup yang diberkati Tuhan melalui sikap hidup kita yang sederhana. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami dapat beribadah, berbakti, melayani, memuliakan Tuhan, berkorban, dan menghargai Tuhan dalam menjaga kesucian hidup. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tahu dan kami paham, kami tetap sedang melaksanakan ibadah kami kepadamu di dalam segala kegiatan kami, di dalam segala perbuatan kami. Kami menunjukkan sikap kami menghormati Tuhan, kami takut Tuhan, kami berkorban untuk Tuhan dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Sebab itu tolong kami yang akan bekerja, yang akan pergi berbisnis, bahkan yang akan kuliah ataupun belajar, juga yang tinggal di rumah. Biarlah apapun yang kami kerjakan itu merupakan ibadah kami, di mana kami takut kepada Tuhan, di mana kami tetap melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam kesederhanaan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur untuk kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi kaum wanita. Sebab itu, bagi ibu-ibu saudara dapat mengikuti ibadah pada jam 4 sore melalui YouTube channel dan juga pada Facebook page, serta ibu-ibu dapat mengikutinya di ruang Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.